Nah, kalau berhalanya dulu dihancurkan, malah bisa jadi orang Mekah pada waktu itu nggak bisa masuk Islam. Dan melakukan Dan perlawanan iya, kepada Nabi Muhammad, bisa jadi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad malah tidak mendapatkan simpati betul. oleh orang-orang yang dari awal sudah tidak suka dengan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Islami Talk, dan kali ini kita akan membahas satu video yang lagi happening ya. Video terkait dengan pembuangan sesajen di salah satu tempat sekitar Gunung Semeru. Nah, bersama kita sekarang sudah ada Ustadz Idris Masudi, dosen Unusia Jakarta, dan juga aktivis Basul Masail. Kita akan pengen tahu lebih banyak nih bagaimana sih sebenarnya hal yang dilakukan oleh orang yang ada di video itu, apakah dibenarkan dalam agama atau tidak. Nah, mungkin langsung kita bahas, Mas. Gimana, Mas? Setelah menonton video itu, apa pendapat Mas Idris terkait dengan perbuatan seperti itu, perlakuan seperti itu? Pertama, saya ingin mengomentari ininya dulu ya, tindakan pelaku yang melakukan pembuangan Sesajen. yang kita sebut sesajen lah, kita sebut sesajen. Menurut hemat saya, menurut pemahaman saya bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut tidak bisa dibenarkan. Alasannya, taruhlah kita misalkan para ulama sepakat bahwa sesajen itu diharamkan di dalam Islam misalnya. Kalaupun misalnya kemudian itu diharamkan oleh syariat dan kemudian cara kita melakukan amar ma'ruf dan nahyu mungkarnya dengan cara seperti itu, jelas sesuatu yang tidak dibenarkan. Itu satu. Apalagi atau lebih-lebih persoalan tersebut masih dalam persoalan yang diperdebatkan oleh para ulama. Jadi pada dasarnya saya pribadi sangat menyayangkan ya, tidak melihat dia punya afiliasi kemana, tapi yang jelas dia adalah seorang muslim yang melakukan tindakan seperti itu, yang pastinya melukai perasaan orang-orang yang mempercayai atau yang melakukan bentuk sesajen seperti itu. Terlepas dari kita setuju atau tidak ya, terlepas dari misalnya apakah diperbolehkan atau tidak, tapi cara yang dia lakukan terhadap keyakinan orang lain yang ia anggap tidak sesuai itu dengan cara membuang, ini jelas sesuatu yang tidak diperbolehkan, karena yang namanya amar ma'ruf dan nahyu mungkar itu tidak boleh dilakukan dengan kemungkaran lain. Ini bisa dikatakan sebagai kemungkaran yang lain. Kenapa? Karena menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Apa mafsadatnya? Keretakan antar umat beragama di Indonesia. Itu. Nih, kalau misalnya dianggap hal yang tidak baik melakukan perusakan seperti itu, ada yang membandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu, yaitu merobohkan, menghancurkan berhala. Dan ada yang mengomentari bahwa orang yang tidak sepakat dengan perbuatan dia, harusnya juga orang itu tidak sepakat juga dengan perbuatan Nabi Ibrahim. Benar gak logika seperti itu? Apakah bisa disamakan? Menurut saya ya, meskipun ini perlu saya harus membuat disclaimer bahwa ini masih perlu pembacaan yang lebih tahqiq, yang lebih detail mengenai untuk membandingkan dua persoalan yang jelas berbeda. Yang menurut saya, kenapa berbeda itu karena satu, konteksnya jelas berbeda. Satu, kalau membandingkan antara kita sebagai umat Nabi Muhammad, kemudian kita membandingkannya dengan perilaku Nabi sebelum Nabi Muhammad, ini agak sulit. Kenapa? Karena bisa jadi risalah yang kita sebagai orang Islam kan meyakini bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi akhir zaman yang menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Artinya kalau seandainya
apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini ketika membongkar, ketika merusak berhala-berhala itu dibenarkan, masih dilanjutkan oleh Nabi, mestinya Nabi juga melakukan itu kan gitu. Ini gampangannya ngomong kan seperti itu. Mudahnya kita melihat apakah syariat atau tindakan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini termasuk dari bagian syariat atau tidak. Kita bisa mengukurnya itu adalah di zaman Nabi Muhammad sendiri, tindakan dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini dilanjutkan nggak oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang ke Mekah, ada ratusan berhala di sekeliling Ka'bah, apakah itu juga dihancurkan oleh Nabi Muhammad? Kalau tidak, berarti bisa jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini tidak diteruskan oleh Nabi Muhammad. Artinya bahwa punya perbedaan hukum. Jadi Nabi Muhammad dalam tanda kutip melakukan penyempurnaan betul di masa itu, tapi kemudian di masanya Nabi Muhammad mungkin dakwanya tidak dengan menggunakan seperti itu. Tapi di masa Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Nabi ketika berdakwah nggak langsung dihancurin berhalanya kan. Nabi nunggu beberapa tahun, harus hijrah dulu ke Madinah, berdakwah dulu. Jadi yang dilakukan adalah ke orangnya dulu ya. Baru setelah itu berhalanya yang dihancurkan. Nah, kalau berhalanya dulu dihancurkan, malah bisa jadi orang Mekah pada waktu itu nggak bisa masuk Islam dan melakukan perlawanan kepada Nabi Muhammad. Bisa jadi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad malah tidak mendapatkan simpati oleh orang-orang yang dari awal sudah tidak suka dengan Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang misalnya sudah meyakini kebenarannya, keimanan atau keyakinan yang ia wariskan mungkin dari leluhur-leluhurnya, kemudian datang orang baru mengajarkan sesuatu yang baru, merusak apa yang selama ini mereka yakini. Ini bisa jadi bukan malah simpatik terhadap ajaran tersebut, malah melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya mungkin fase-fase dakwah ini juga harus kita perhatikan ya. Nah, oleh karena itu mungkin ya menurut saya dalam konteks Nusantara, apalagi ya dalam konteks Nusantara yang dimana Islam datang belakangan dibandingkan dengan agama sebelumnya ya, ada agama-agama yang lebih tua yang sudah datang di Nusantara, sudah diyakini oleh banyak pengikut orang-orang Nusantara yang mengikuti agama tersebut. Kemudian Islam datang, Wali Songo, kalau kita mengukur model dakwah dengan apa yang dilakukan oleh Wali Songo, ya mestinya ya, kalau menurut saya ya apa yang dilakukan oleh Wali Songo itu mestinya ya kita teruskan saja, bahwa praktik-praktik yang misalnya tidak sesuai, yang kita anggap, yang kita yakini tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, ini kalau memungkinkan kita taghir dengan kita ubah ya, kita ubah dengan baik, mereka mau, tidak ada resistensi, tidak menimbulkan konflik baru dan lain sebagainya, tidak menimbulkan masalah yang baru, ya kita lakukan. Tapi kalau seandainya ternyata setelah diukur-ukur atau setelah ditimbang-timbang malah menimbulkan mafsadat yang baru ketika kita perlakukan dengan baik-baik sekalipun, ya kita pakai konsep marotib amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau enggak ya udah kita secara dalam hati kita meyakini bahwa itu adalah perbuatan. Kalau misalnya itu adalah sesuatu yang memang benar-benar disepakati oleh para ulama sebagai sesuatu yang diharamkan, apalagi sampai ke fase menimbulkan kesyirikan lah misalnya. Tapi memang apakah benar ya memberikan sesajen, bahasa kita mungkin sesajen ya, tetapi beberapa ulama menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda. Misalnya Kiai Halim Mustafa Yaqub itu menganggap ada beberapa hal yang tidak dianggap sebagai sesajen, walaupun itu mirip, kayak beliau sering menunjukkan doa birumus gitu, doa birumus dan yang lain sebagainya. Apakah memang hukum melakukan hal seperti itu mutlak nggak boleh? Ini mungkin menurut saya perlu dijelaskan, Mas, mana yang diperbolehkan dan mana yang enggak menurut syariat gitu ya, menurut fikih gitu ya. Ya. Jadi pada dasarnya begini, pada dasarnya ketika itu menyangkut keyakinan, maka itu mudah untuk dilihat. Maksud saya begini, kalau seandainya ihda atau menghadiahkan atau melakukan
menyediakan sesuatu yang tujuannya itu bukan dalam ranah atau dalam rangka lillahi ta'ala, udah jelas itu muttafaqun alaih atau mujmaun alaih di antara ulama. Tidak untuk lillahi ta'ala itu misalnya buat untuk apa misalnya? Ya misalnya ya untuk Mbah siapa? untuk penunggu apa dalam konteks misalnya konteks laut untuk penunggu Ratu Kidul kayak apa. Tujuannya untuk jangankan untuk sesembahan ya, yang modelnya sesembahan seperti maksudnya hadiah untuk makhluk ya. Salat atau ibadah lain, ibadah sekalipun kalau tujuannya bukan lillahi ta'ala itu kan dianggap sebagai kesyirikan. Kita sholat tapi tujuannya untuk pamer, untuk riya dan lain-lain bisa jatuh kepada lubang kesyirikan. Karena pada dasarnya yang paling inti itu adalah menurut saya ya selama pembacaan saya atas teks-teks keagamaan itu pada dasarnya itu adalah ketulusan kita terhadap apa yang kita lakukan itu memang ketulusannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu kan seperti yang sering dikutip dalam beberapa hadis sebagai pencemburu dan lain sebagainya, tidak mau disekutukan. Ya karena memang pada dasarnya apapun dalam kegiatan ibadah sekalipun kalau tujuannya tidak lillahi ta'ala itu jadi masalah. Apalagi persoalan-persoalan di luar itu ya, kita mau menyedekahkan sesuatu, menghadiahkan kepada bukan diniatkan untuk lillahi ta'ala ya bisa jadi masalah. Nah, oleh karena itu pemilahan untuk niat ini memang menjadi penting. Artinya bahwa kalau seandainya menghadiahkan, menaruh barang sesuatu tujuannya lillahi ta'ala tapi saya mau melakukan perantara, menggunakan perantara. Nah, perantara inilah yang kemudian nanti menjadi persoalan yang diperdebatkan di antara ulama. Oleh karena itu Allah yarham guru kita semua, guru kita itu Kiai Ali Mustafa Yakub sering mengatakan bahwa yang namanya perantara itu bukan hanya dalam bentuk sesajen atau apa, doa birumus, kemudian doa yang menggunakan rumus-rumus itulah ya, kemudian tawasul dengan solihin, dengan aulia dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari media yang mengantarkan kita agar sampai kepada Allah. Jadi kan dari situ kemudian makanya ada satu kaidah fikih yang berbunyi lil wasail hukmul maqasid itu. Jadi kalau wasilahnya benar, wasilah itu diperbolehkan, maka ya hukumnya sama seperti tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah lillahi ta'ala tapi kita melalui wasilah gitu. Nah, maka hukum wasilahnya bagaimana? Ya sesuai dengan tujuan utamanya. Oleh karena itu yang paling inti justru menurut saya ya di tujuan utamanya itu apa. Kalau tujuan utamanya memang lillahi ta'ala, medianya apapun nggak masalah. Sama seperti kita menganggap, ini kan logika sederhananya kan begini kan, seringkali kita kenapa sih kita berdoa di makam para wali, kemudian kita berdoanya nahnu natau wasalu ilaika, ya sayyidi syekh siapa gitu, kami ingin berwasilah denganmu wahai waliullah agar doa yang kami panjatkan ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari etika berzikir bagi kami, bagi sekelompok orang, bagi sebagian orang seperti kita ini yang menganggap bahwa tawasul itu diperbolehkan. Logikanya sebenarnya sangat sederhana untuk memahamkan seperti ini. Misal, saya sebagai orang biasa, rakyat biasa, tinggal di pedesaan, ingin ketemu Jokowi. Tiba-tiba saya datang ke Istana Merdeka, terus maju ingin ketemu Jokowi, Presiden. Ini sama Pas Pampres sebelum masuk aja udah sangat mungkin ditolak untuk ketemu Pak Presiden. Tapi beda caranya kalau seandainya kita mau ketemu Pak Presiden Jokowi ini melalui orang yang ada di dalamnya. Misalnya kita kenal dengan menteri dengan Kastaf ya, Kastaf KSP Pak Muldoko, pingin ketemu dengan Pak Jokowi. Melalui perantara ini sangat dimungkinkan sekali bisa ketemu dengan Pak Jokowi itu. Kecuali mungkin kasus-kasus yang politik dan lain sebagainya ya. Maksud saya bahwa ini sama sebagaimana kita yang tiap hari melakukan dosa, yang masih menggunjing orang, masih mengadu domba,
masih sering tidak menepati janji dan lain-lain, sholatnya tidak tepat waktu kadang-kadang. Ini kan bagaimana mungkin kan, bayangan gitu, orang yang sekotor kita ini doa-doanya bisa langsung sampai kepada Allah, maksudnya langsung dikabulkan dan lain-lain. Oleh karena itu kita secara etika melakukan perantara melalui orang-orang yang kita anggap sebagai waliullah itu, agar doa-doa yang kita panjatkan ini tersampaikan. Ini kan sebagian dari wasilah itu. Nah, kalau tujuannya itu adalah untuk lillahi ta'ala, untuk memang tujuannya adalah taqarruban ilallah, untuk bertaqarrub kepada Allah, perantaranya apapun, asal niat utamanya adalah itu, maka wasilah itu juga tidak masalah, karena kembali kepada salah satu kaidah yang tadi itu, lil wasail hukmul maqasid. Kalau maqasidnya baik, ya wasilahnya juga baik. Seperti itu. Berarti sebenarnya yang terpenting adalah tujuannya. Tujuan utamanya maqasid itu gitu. Ibaratnya kalau teman-teman misalnya mau ke Surabaya gitu ya. Surabaya naik bis, ada yang naik bis lewat Pantura. Ada yang naik bis lewat selatan, ada yang naik kereta. Beda-beda wasilahnya, tapi kalau tujuannya Surabaya bener, ya udah bener semua gitu, nggak ada yang salah. Nah, kecuali kalau misalnya tujuannya nggak ke Surabaya, tujuannya kemana, ya berarti dia memang nggak pengen ke Surabaya gitu ya. Nah, itu yang perlu dibedakan sebenarnya. Lalu ini Mas, ada juga yang bilang bahwa hal-hal yang seperti itu, yang dalam tanda kutip dianggap musyrik gitu, buat mereka udah dianggap musyrik, itu juga bagian dari hal yang dapat menimbulkan musibah atau azab. Jadi orang itu menganggap ketika ada sesajen, bahkan itu misalnya dari orang yang beda agama gitu ya, itu dianggap sebagai bagian dari hal yang dapat menarik gunung meletus yang ada di Semeru itu. Nah, ini mungkin juga perlu dijelaskan bagaimana sebenarnya fungsi-fungsi kesirikan itu. Ini emang repot mengaitkan musibah ya, sebuah bencana dengan amal atau tindakan masyarakat sekitarnya. Memang seringkali kita mendengarkan ustadz-ustadz yang misalnya dengan tidak ada beban sama sekali, menyalahkan masyarakat sekitar sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, biang keladi, seperti tidak ada kaitannya misalnya dengan tindakan manusia yang lain yang nyata ya, perusakan lingkungan dan lain sebagainya. Mereka lebih sering menggunakan dalil-dalil keagamaan ini atau menjustifikasi tindakan orang lain yang mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat sebagai biang keladi dari adanya musibah. Itu di mana-mana, tsunami waktu Aceh dianggap Aceh sudah seperti itu, gempa di Jogja, kemudian di Palu dan NTB itu hampir semuanya dikaitkan dengan tindakan dan perilaku. Menurut saya untuk menjawab persoalan itu sebenarnya sangat mudah untuk kita tidak tidak menyalahkan mereka itu. Sodorkan saja misalnya jawaban seperti ini, bagaimana kalau memang demikian, mengapa Allah tidak adil dalam tanda kutip. Tidak adil itu maksudnya begini Mas, yang ingin saya maksudkan, bahwa bukankah di negara-negara lain yang dimana di situ perilaku kemaksiatan merajalela ya, dalam perspektif kita tentunya, misalnya di negara-negara non Muslim, negara yang banyak penduduknya adalah non Muslim, misalnya orang yang melakukan tindak zina, minum dan lain sebagainya, di sana tidak ada kejadian musibah sebagaimana musibah yang ada di daerah kita misalnya. Lalu bagaimana ini masih kita anggap bahwa perilaku masyarakat sekitar ini bisa kita jadikan sebagai kambing hitam atas terjadinya musibah itu? Saya kira tidak fair ya, sangat tidak fair sekali untuk mengaitkan tindakan masyarakat sekitar sebagai sesuatu atau sebagai faktor yang menyebabkan adanya musibah. Saya kira faktor alam, kemudian tidak bisa dilepaskan. Mungkin juga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kita sendiri. Belum lagi fakta bahwa yang namanya Indonesia itu berada di ring of fire itu kan. Cincin api, di mana
gunung-gunung berapi itu kalau kita cek aja di peta ya misalnya, hampir semuanya berada di sisi selatan yang menghadap ke Samudra Hindia. Jadi di sana keterkaitan dengan palung-palung bumi, palung yang ada di laut dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita memang dari dulu sudah berada di zona yang dalam tanda kutip memang zona berbahaya. Dan kita tidak bisa menafikan itu tentunya ya, karena ilmu sains jelas mengatakan seperti itu bahwa kita berada di ring of fire. Jadi saya terus terang sangat tidak sepakat ya kalau seandainya itu jadi faktor dan bahkan menyalahkan perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya sebagai faktor dari terjadinya musibah. Sangat tidak fair menurut saya. Justru malah menyakitkan ya, menyakiti orang-orang yang kena musibah itu. Iya, orang yang sedang terkena musibah kemudian kita udah itu kan rasakan saja, itu kan bagian dari ya azab yang Allah berikan. Kita juga harus ingat ya bahwa kelebihan atau perbedaan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya adalah salah satunya sebenarnya di situ. Ya. Itu yang harus kita ingat sebenarnya. Jadi kelebihannya umat Nabi Muhammad itu umat Nabi Muhammad yang melakukan penyelewengan dalam tanda kutip ya, menyekutukan Allah atau apapun, melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Allah, tidak langsung diazab, dibiarkan, diberi kesempatan untuk sampai ke perbaikan agar husnul khotimah kan, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kalau kita misalnya meyakini itu saja kan mestinya jelas loh. Tidak ada tindakan-tindakan yang azab Allah yang dikarenakan ulah kita melakukan ini itu. Apalagi ulah orang lain, apalagi ulah orang lain, kita yang kena musibah gitu. Betul. Jadi kalau gitu ya udah ngapain gitu. Oh, orang lain apa kita masih tetap kena musibah padahal kita udah beriman gitu ya. Nah, iya itu. Itu akhirnya orang jadi apatis gitu. Yang penting ya udah saya ngelakuin maksiat aja toh sama-sama diazab. Nah, betul. Nah, itu juga perlu diperhatikan tadi itu poin penting bahwa umat Nabi Muhammad itu diberikan keistimewaan untuk ditangguhkan azabnya sampai nanti ya di akhirat. Itu udah jelas beberapa hadis sudah dijelaskan. Nabi bahkan menyebutkan itu bagian dari keutamaan umat Nabi Muhammad itu. Nah, itu mungkin harus diketahui terlebih dahulu sebelum menyalahkan orang lain yang kena musibah gitu ya mungkin ya. Mungkin ada lagi Mas, mungkin yang paling penting adalah bagaimana sih dakwah yang baik kepada orang yang berbeda, apalagi yang berbeda agama. Itu yang penting sih sebagai penutup mungkin ya. Saya kira cara berdakwah yang paling efektif sekarang ini ya, karena segala ucapan terutama ucapan itu kan kemudian mudah sekali ditafsirkan atau di framing ke mana-mana. Oleh karena itu menurut saya yang paling utama dari itu semua adalah dakwah itu ya dengan menggunakan haliyah atau dengan menggunakan perilaku kita itu sendiri. Artinya kalau seandainya kita menganggap bahwa diri kita adalah interpretasi atau bukan interpretasi ya, sebagai manifestasi atau sebagai perwujudan dari umat Islam yang baik, ya maka kita harus benar-benar menjadi muslim yang baik, menjadi contoh bagi muslim yang baik. Bagaimana mungkin kita ingin meninggalkan stigma, ingin menghapus stigma bahwa muslim itu radikal, muslim itu melakukan tindakan kekerasan dan lain sebagainya, kalau seandainya kita sendiri tidak melakukan counter atas itu dengan menggunakan perilaku kita sendiri. Artinya selama kita bisa meyakinkan orang lain bahwa agama kita itu enjoy, agama kita benar-benar rahmatan lil alamin dan lain sebagainya, itu tidak mungkin kalau seandainya itu tidak dimulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu menurut saya ya, yang terbaik pada hari ini ya baik ucapan maupun perilaku, terlebih perilaku ya menurut saya, karena orang seringkali dinilainya itu justru ketika kesesuaian antara ucapan dan perilakunya itu. Kalau seandainya ucapan kita kelihatan seperti soleh di media sosial dan lain sebagainya, tapi perilaku kita tidak menunjukkan itu, bahkan berkebalikan dari itu, jangankan umat, maksudnya teman-teman kita di agama yang lain ya,
teman-teman di internal kita sendiri juga akan menertawakan kita ya, sesama muslim. Bagaimana mungkin orang yang di media sosial menganjurkan kebaikan ini itu dan sebagainya, tapi tindakan perilakunya, sikapnya terhadap orang lain, terhadap keluarga dan lain sebagainya justru berkebalikan dari itu. Ya, oleh karena itu menurut saya sekali lagi ya saya tekankan bahwa ya muasyarah atau berinteraksi sosial dengan baik dengan sesama muslim maupun dengan umat lain, ini ya harus didasarkan pada muasyarah bil ma'ruf itu dengan cara-cara yang baik, karena pada dasarnya dan menurut saya dan ini yang paling inti ya, bahwa kita itu tidak bisa meyakinkan, mengajak atau menarik orang lain untuk ikut kepada golongan kita, karena pada hakikatnya yang bisa mengajak orang lain masuk, menarik atau memberikan hidayah itu hanya Allah. Itu kan ayatnya sangat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Itu kan jelas sekali menurut saya, itu harus menjadi pegangan bagi kita. Kita tetap berdakwah, adapun persoalan berbuah atau tidak mengajak orang lain yang di luar agama kita untuk masuk ke agama kita, itu urusan Allah. Jadi kita memang ada taklif, Allah memberikan taklif kepada kita, memberikan beban kepada kita untuk melakukan dakwah, tapi kita tidak dibebani oleh Allah agar benar-benar mengambil orang itu harus ditarget apa satu, seminggu satu, sebulan satu, atau bahkan misalnya bisa mengislamkan seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Saya kira itu yang menjadi pegangan Wali Songo ya dulu juga, ketika kenapa tidak melakukan dakwah secara frontal, karena secara frontal sekalipun kalau yang namanya hidayah itu datangnya dari Allah, ya sekeras apapun dakwah yang kita lakukan misalnya tidak akan berefek apa-apa, karena pintu hidayah hanya ada di tangan Allah, atau Allah yang menentukan siapa yang bisa mendapatkan hidayah, siapa yang tidak. Jadi saya kira itu Mas Alvin. Iya. Ya, terima kasih Mas Idris. Nah, salah satu penutup mungkin ada salah satu penelitian dari salah satu guru besar UIN Jakarta, Prof. Azumardi Azra, mengatakan bahwa kenapa Islam di Indonesia itu bisa merasuk dan bisa bertahan lama dibandingkan Islam-Islam yang ada di Eropa, karena dulu pernah ada Islam juga di Eropa, masuk ke Eropa. Yang membedakan adalah Islam yang masuk ke Indonesia itu dengan cara damai, tanpa ada peperangan, tanpa adanya perusakan dan yang lain sebagainya, sehingga orang Islam yang ada di Indonesia bisa bertahan lama dari generasi ke generasi daripada Islam yang ada di Eropa. Nah, mungkin teman-teman bisa menilai bahwa dakwah Islam yang baik, dakwah Islam yang damai itu juga harusnya lebih bermanfaat daripada dakwah Islam dengan menggunakan kekerasan, karena justru akan memperburuk citra Islam itu sendiri. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kita bahas dan kita diskusikan pada sesi Islami Talk kali ini. Sampai jumpa pada sesi Islami Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.